Halo teman-teman semua, welcome to Initial Talk, talk to initialize your knowledge. Ya, halo semua. Selamat datang di Initial Talk. Jadi, apa sih Initial Talk itu? Initial Talk itu adalah sebenarnya sebuah podcast dari persembahan dari INIT 2020 yang bakal ngebahas tentang teknologi-teknologi gitu gak sih, guys? Bener banget, dan sekarang nih ya teman-teman, kita berada pada episode pertama nih. Jadi perdana banget dari podcast Initial Talk yang bertajuk First Step to Become a Programmer. Waduh, jadi sebenarnya di sini kita mau coba ini dulu kali ya, klarifikasi dikit kali ya. Sebenarnya di sini kami memposisikan diri kami itu sebagai mahasiswa aja nih yang baru lulus TPB. Jadi belum menjadi seorang programmer yang benar-benar handal gitu. Jadi mungkin di sini kami pengen sharing-sharing aja tentang pengalaman kami setelah melewati 1 tahun di ITB, terutama di TPB-nya gitu. Apalagi TPB stay ya nggak sih? Dan kita itu udah melewati beberapa mata kuliah tentang programming juga. Jadi buat teman-teman yang mungkin masih bingung nih antara aduh pengen masuk stay atau yang udah masuk stay 2021 dan bingung elektro atau informatika atau apa ya, mungkin kita bisa lebih menghasut kalian ya dalam tanda kutip untuk masuk ke jurusan-jurusan yang ada di HMIF. Nah, bener banget nih. Tapi emang sebelumnya di HMIF, di STAY itu ada apa aja sih guys jurusan-jurusan yang berbau dengan programming gitu? Ada informatika dan sistem dan teknologi informasi. Tapi nih ya Bol, mungkin kayak kita udah ngomong banyak-banyak macem-macem ini, tapi kita belum tahu nih, teman-teman belum tahu kita ini sebenarnya siapa sih gitu. Oh iya, bener banget ya. Udah ngomong nih belum tahu nih dua orang ini siapa, dua makhluk gitu kan. Ya udah kita kenalan dulu gak sih guys? Kenalan dulu gak sih? Oke, mungkin boleh dari aku dulu. Kenalin ya teman-teman semua, nama aku Gagas Prarsa Bahar dan kalian bisa panggil aku Gagas aja. Dan aku berasal dari Informatika 2020. Oke, sekarang aku ya. Halo semua, kenalin nama aku Rehan, tapi aku biasa dipanggil Embol. Gak apa-apa panggil aku Embol aja. Beda sama Gagas, aku dari jurusan ini, sahabat ya gitu, dari STI 2020. Nah, jadi kita nih udah ada perwakilan dari IF dan dari STI. Mungkin kita bisa ya membagikan pandangan kita sedikit tentang dunia programming, dunia informatika keinformatikaan ini. Dan mungkin kita bisa menambah insight kalian sedikit demi sedikit gitu lah ya, Mbol. Nah iya, bener banget. Mungkin di sini sekali lagi ya, klarifikasi lagi. Di sini kami memposisikan diri sebagai mahasiswa. Jadi apa yang kami share di sini itu benar-benar kayak kenapa sih kita pengen jadi seorang programmer atau bisa kepikiran untuk masuk IF atau STI gitu sih teman-teman ya. Bener banget. Dan mungkin nih buat teman-teman yang lagi dengerin juga ya, aku pengen ngingetin aja karena kita sekarang lagi masa pandemi. Jangan lupa nih tetap banyak-banyakin cuci tangan dan juga kalau misalnya keluar pakai masker dan kawan-kawannya. Dan kalian bisa nikmatin aja podcast ini sambil makan, sambil tiduran, sambil ngapain pun atau mungkin sambil belajar programming juga biar sama-sama belajar sama kita di sini. Oke, mungkin kita langsung aja nggak sih, Bol? Bener-bener langsung aja kali ya. Jadi kan ini kan aku STI nih. Gagas IF gitu. Sebenarnya mungkin kita boleh share dulu kali ya Gas ya. Bener gak sih kita tuh pengen jadi seorang programmer dengan masuk ke jurusan ini? Mungkin aku mau jawab nih ya. Aku mau jawab kalau diri sendiri aku sih emang dari dulu ya, dari semenjak SMA juga udah pengen jadi programmer gitu karena udah meniatkan dari awal. Wah, gue kayaknya dari SMA nih udah pengen masuk IF aja nih biar nanti ke depannya bisa jadi software engineer atau yang teman-temannya itulah. Emang kalau Mbol sendiri kenapa sih, apa yang mendorong Mbol untuk menjadi sebuah programmer, seorang programmer itu? Oke. Sebenarnya mungkin iya. Ini cerita-cerita aja ya teman-teman ya. Mungkin bener pas SMA itu aku sama kayak Gagas gitu. Sempat kepikiran mau masuk IF nih, informatika biar menjadi seorang programmer gitu kan, ngoding-ngoding. Cuman lambat laun gitu, udah pas masuk TPB, udah mencoba mencicipi hal-hal berbau programming gitu. Itu mulai kepikiran kayak, oh sebenarnya programming itu nggak harus tentang coding loh. Programming itu luas banget gitu loh guys. Jadi sebenarnya masih ada kayak semacam miskonsepsi gitu kali ya. Apa bedanya programming dengan coding? Bener gak sih? Aduh, emang programming itu apa, coding itu apa ya? Gue kayak rada ketukar-ketukar juga gitu, emang apa sih? Nah ini bener banget teman-teman. Jadi ini juga baru gue ketahuin tuh pas TPB gitu sebenarnya. Jadi sebenarnya programming dan coding itu nggak benar-benar sama. Jadi sebenarnya coding adalah bagian dari programming gitu. Coding itu kan emang ya mungkin seperti bahasanya aja, itu nge-code sebuah kode gitu kan. Tapi programming itu jauh lebih luas gitu teman-teman. Jadi kalau kalian mau jadi programmer itu nggak harus semerta-merta ngetik kode terus nge-compile segala macam gitu, tapi kalian juga bisa ikut berpikir di sana gitu, ikut merumuskan masalah gitu, strategi apa yang bakal lakukan
untuk proses ke depannya gitu teman-teman. Jadi benar-benar luas gitu loh programming. Makanya aku kepikiran buat masuk STI, karena di STI itu nggak selalu tentang coding-coding gitu, tapi ada juga beberapa hal tentang programming gitu yang lebih luas gitu sih. Oh, oke deh, makasih banyak nih buat Mbol nih. Mungkin teman-teman juga bisa mulai kebayang gitu sebenarnya apa sih yang kita lakukan gitu sebagai seorang programmer gitu ya. Tapi aku juga pengen ini sih ya, mungkin kita sharing-sharing dikit ya, Bol. Kan di dunia keinformatikaan itu kan luas banget ya. Tadi kayak kata Mbol aja, dari coding sama programming, dari dua istilah yang katanya mirip aja bisa jadi sesuatu yang berbeda jauh dan luas banget gitu. Nah, di keinformatikan itu juga kan banyak banget ya cabangnya ya. Ada yang kayak pengen jadi software engineer gitu, atau mungkin security engineer gitu, atau bikin web front end engineer dan kawan-kawannya. Nah, Mbol sendiri nih, Raihan Mbol ini pengennya apa gitu? Pengen masuk ke bidang yang mana gitu? Sebenarnya pertanyaan yang menarik sih, guys. Pengen masuk apa ya? Sebenarnya awal-awal nih pas SMA ya, guys. Ini aku tuh benar-benar pengen masuk ya sebagai coding aja gitu, benar-benar nge-code gitu depan komputer segala macam. Tapi kesini aku mulai ngobrol sama banyak cutting, ngobrol sama banyak teman-teman gitu, ikut beberapa webinar, dan ternyata aku lumayan tertarik dengan yang namanya data science sih sebenarnya. Karena cukup apa ya? Cukup asik aja buat aku untuk mengolah data-data yang sebenarnya bener-bener banyak gitu kan di dunia ini gitu, bukan di Indonesia aja. Dan selain itu juga kenapa aku masuk STI? Karena di STI itu banyak banget nih anak-anak STI yang mencoba bekerja atau memilih profesi sebagai product manager. Nah, di sini aku kepikiran aja karena sebenarnya setelah aku coba di TPB gitu kan ya, ternyata aku bukan tipe orang yang kuat dengan duduk depan laptop terus nge-coding gitu teman-teman nih. Jadi aku mulai kepikiran kayak ada nggak ya profesi yang nggak bener-bener coding tapi juga ngobrol sama orang, dan ketemulah itu product manager. Jadi di situ aku lumayan tertarik ke situ sih, guys. Kalau Gagas sendiri gimana, guys? Tertarik kemana sih? Wah, ini mungkin karena tadi kita berbeda jurusan dan berbeda niat awal juga ya. Kayak Mbak itu lebih ke STI dan mungkin dia pengen ngurusin yang tentang teknologi, tapi dia nggak pengen melulu di depan komputer gitu. Kalau aku kayaknya rada beda dikit gitu ya. Kalau aku sih emang mungkin ini ya lebih suka gitu kalau di depan komputer secara lama, walaupun aku juga suka ngomong-ngomong kayak gini, tapi aku juga ya senang-senang aja lah kalau berada di depan laptop berjam-jam gitu. Dan aku sendiri niatnya pengen jadi software engineer aja gitu, dan mungkin di perusahaan besar gitu kayak Google, atau mungkin aku nanti jadi CTO di perusahaan aku sendiri atau bagaimana nanti. Tapi aku pengen lebih ke membuat sesuatu, membuat sebuah software yang nanti ke depannya tuh bisa berguna buat orang lain gitu sih, Bol. Dan ya walaupun aku nggak mau menutup kemungkinan diri aku juga jadi seseorang yang lebih di manajerialnya ya, kayak product manager itu kan sebenarnya dia lebih kayak orang yang mengatur jalannya pembuatan software dan kawan-kawannya. Aku lebih pengen terjun ke sisi teknisnya gitu sih. Oke. Nah, kelihatan kan teman-teman sebenarnya dalam program itu ada dua, itu luas banget kan. Dan emang ada dua sisi gitu loh. Ada yang mungkin yang pengen ngurus tentang memanage orang-orang teknisnya gitu. Ada yang emang pengen jadi bagian teknisnya kayak Gagas gitu. Tapi guys, sebenarnya gue mau nanya dulu deh. Kayak ini kan berarti lo udah mau mau kecemplung di dunia ini tuh dari SMA gitu kan. Sebenarnya ekspektasi awal lu apa sih terhadap programming itu? Dan sekarang setelah mencoba 1 tahun di stay, terutama di TPB-nya gitu, ada nggak sih ekspektasi yang berubah atau gimana gitu? Oke, mungkin kalau dari hal ini kita ekspektasi mungkin mirip-mirip ya sama teman-teman juga. Pasti sekarang kalau misalnya belum terlalu tahu banyak, pasti kita awalnya mikir, wah, programmer keren nih, hacker nih, bisa ngapain aja, bisa membuka semua hal di internet, bisa ngapain aja tentang komputer gitu. Tapi ya kenyataannya tuh itu nggak kayak gitu. Dan eh, secara apa ya, kalau ekspektasi awalnya aku ngerasa aku kayak nanti, wah, pas awal-awal nih kayaknya bikin aplikasi tuh kayaknya nggak terlalu susah deh, kayak bikin website tuh kayak nggak terlalu susah, nggak sesusah itu deh. Tapi ya setelah terjun sedikit ya, dan aku juga belajar dikit-dikit tentang coding di TPB, dan juga udah berusaha explore sendiri kayak belajar web dev dan kawan-kawannya. Sebenarnya ternyata dunia programming dan coding ini sangat luas banget, dan karena apa ya, itu kayaknya seluas itu gitu loh, Bol. Dan kayak pertama-tama masuk mencemplung itu kayak wah, bingung sih, kayak aduh, gue harus belajar dari mana, kok di sini ada sumber, katanya di sini sumbernya bagus, tapi di sini juga sumbernya bagus, tapi dari kuliah juga sumbernya bagus. Dan aku bingung aja, kayak awalnya bingung gitu mau mulai dari mana dan bagaimana cara memulainya gitu. Tapi sampai sini sih ya masih enjoy aja gitu. Kalau dari Iqbal Masih. sendiri gimana nih? Awalnya masuk ke dunia programming tuh kayak gimana ekspektasinya?
Kalau aku mungkin agak sedikit berbeda sih sama Gagas ya. Mungkin sama di ekspektasi awalnya, ketika pengen coba masuk ke dunia programming terutama coding gitu, emang ekspektasinya adalah, oh ya udah, aku akan menjadi seorang coder yang duduk depan laptop terus cuma ngetik-ketik doang gitu. Dan ya udah, hal itu pun juga bisa. Sebenarnya nggak masalah coding itu kan nggak harus dipelajari di kuliah kan sebenarnya. Banyak course di luar sana, course-course online gitu yang emang bisa menunjang kemampuan kalian buat nge-coding gitu. Cuma setelah aku masuk gitu kan, dan beberapa kali dosen-dosen tuh ngomong bahwa, balik lagi, yang selalu diomongin sama dosen adalah programming itu nggak harus tentang coding. Dan di situ aku mulai kayak mencoba explore lebih gitu. Makanya aku bisa nemu profesi kayak product manager atau mungkin data scientist. Ya pokoknya kayak kayak gitu. Ekspektasi awalku adalah ya hanya duduk dan nge-code aja. Tapi setelah lama, terutama ikut beberapa matkul programming kali ya, di semester 1 sama semester 2, aku mulai itu sih yang tadi. Tiba-tiba ekspektasiku gak apa ya, tidak semudah itu duduk dan nge-code gitu. Harus banyak yang kita pikirkan gitu loh, dari segi A, B, C gitu. Dan itu menurutku bukan hal yang mudah buat diriku. Jadi kayak, oh no. Jadi sekarang jujur aja guys ya, aku bisa dibilang tuh kayak, oke, programming dikit-dikit aja deh, aku lebih pengen ngobrol sama orang. Makanya aku join STI gitu loh. Oke, benar-benar. Dan ini sih ya mungkin karena kalau misalnya dari ngoding itu sendiri tuh kayak butuh cukup apa ya, kayak butuh pembiasaan dan logika yang cukup kuat sih. Apalagi kan kita Bener-bener. juga awalnya belajarnya tuh berangkatnya dari kayak memecahkan soal dengan Python dan kawan-kawannya. Jadi apa ya, ya mungkin emang soalnya rada susah gitu, jadi banyak yang bikin demot orang gitu ya. Bener. Ini bukan kayaknya sih emang agak susah dikit ya. Buat aku guys, buat aku. Tapi banyak kok yang bisa gitu. Tapi sebenarnya guys, ini ya sih, mungkin kita boleh sharing-sharing juga nih tentang suka duka kali ya guys, gimana? Boleh deh, boleh. Emang Mbol ini mau cerita apa sih? Suka dukanya ada apa aja Aduh, gitu? ketahuan gitu ya. Langsung serp gitu kan gue. Oke, sebenarnya suka duka masuk ke dunia programming ya. Sukanya apa? Kalau dari aku sukanya ini sih mungkin ya. Ketika ada sebuah persoalan terus bisa diselesaikan, wah itu senangnya bukan main. Iya gak sih guys? Wah itu Benar-benar. senangnya tuh kayak tiba-tiba sukses gitu. Apa yang kita input tiba-tiba keluar sesuai dengan output yang diharapkan, terus kayak wow, berhasil gitu. Itu sukanya. Dukanya di sana gitu. Proses untuk mencapai sukanya tersebut gitu. Oh itu banyak banget tantangannya, lika-likunya. Error apa, error A, error B, udah dibenerin tiba-tiba muncul error baru. Nah itu sebenarnya duka-duka yang aku alamin gitu waktu TPB, terutama waktu ngerjain beberapa soal programming gitu di beberapa matkul gitu. Terus kayak, aduh capek banget. Apalagi ini kan kalau online gini ya jatuhnya ya, aku nggak kuat gitu kayak, duh pusing sendiri, ini mau nanya siapa, bingung gitu. Ya akhirnya dukanya di situ gitu. Pusing sendiri, terus juga ya agak lama sih untuk mencapai proses atau output yang diinginkan gitu. Itu kalau dari aku. Kalau dari Gagas gimana? Kalau dari aku sendiri mungkin aku mau elaborasi lebih lanjut juga kata Mbol tadi, yang itu benar banget ya, kayak kalau misalnya kita udah menemukan suatu jawaban dari persoalan atau kita berhasil membuat sesuatu tuh satisfying banget. Mungkin cerita dikit ya, di semester 2 stay sendiri itu bakal ada mata kuliah namanya dasar pemrograman, di mana kita bakal ada praktikum-praktikumnya. Mungkin kalau teman-teman yang udah pernah ikut OSN informatika dan semacamnya itu bakal tahu yang namanya CP ya. Jadi Waduh. praktikumnya tuh ala-ala competitive programming gitu, di mana kita dikasih soal dan kita harus memecahkan dengan bahasa tertentu, dan nanti kita submit jawabannya, dan kalau emang bener nanti bakal ada nilainya gitu langsung keluar. Dan kalau misalnya keluar tuh warna hijau accepted gitu dan nilai full score gitu, itu emang bener-bener satisfying banget sih, apalagi setelah Senang banget. lama banget ya kita mikir, mungkin kayak mikir buat satu soal beberapa menit gitu, 10 menit, dan akhirnya kita dapat nilai sempurna atas soal itu tuh nggak terkalahkan sih gitu, kayak satisfying itu dapat banget gitu. Dan mungkin teman-teman juga kalau misalnya nanti terjun ke dunia ini juga dan terjun ke dunia competitive programming bakal paham lah apa yang aku omongin sekarang gitu. Mungkin sekarang belum kebayang ya, tapi setelah nyemplung bakal kebayang gitu. Itu sih pertama sukanya. Dan yang selanjutnya juga kita jadi lebih ngerti gitu sih tentang apa aja yang di sekitar kita. Kan sekarang banyak banget ya namanya 4.0 gitu kan, cenah ya, kayak banyak banget hal-hal berbau teknologi, dan ya kita jadi lebih ngerti aja tentang itu dan lebih terpapar lebih aja. Dan
Mungkin pengalaman pribadi juga, aku juga suka ditanyain sama teman-teman tentang hal-hal gitu yang berbau web atau aplikasi dan lain sebagainya, dan ngerasa enak aja gitu kayak bisa membantu orang lain dengan pengetahuan kita yang mungkin sebenarnya belum seberapa gitu ya kalau dibanding yang udah expertnya. Tapi kita bisa lebih apa ya? Bisa lebih paham lah buat troubleshooting problem-problem dasar, dan ngerasa keren aja gitu kayak, gile si Gagas tuh bisa loh beginian gitu. Bener-bener. Bener banget, itu poinnya bener banget loh guys. Ini mungkin agak out of context ya dari suka duka programming. Ini mungkin suka duka bisa programming kalian. Ini sukanya nih kalian tuh beneran dianggap keren gitu loh sama orang-orang di sekitar kalian gitu. Kayak bakal banyak dimintain tolong. Kalau gini gimana? Terus ketika ini tinggal gini-gini aja. Terus kayak oh my god keren banget. Itu juga sebenarnya bikin kita seneng gitu gak sih guys? Kayak Bener-bener. apa yang kita lakukan selama ini tuh ternyata dihargain dan bisa ngebantu orang gitu loh. Meskipun tuh hal-hal kecil yang sebenarnya di mata kuliah kita tuh ya cuman apa ya kulit-kulitnya aja gitu loh. Terus kayak oh wow ternyata gue bisa berguna. Itu juga salah satu sukanya sih menurut aku ya dari lingkup sosial mungkin ya kalau gitu ya. Iya bener banget. Dan mungkin kalau misalnya nih teman-teman nanti udah lagi ada project ngoding atau apa gitu, dan kalian ngoding di depan teman gitu, sebenarnya bukan kayak ya cuman mereka ngelihat kita ngoding, cuman ngelihat kita buka kode editor yang sedang kita buka kayak VS Code atau apa. Wah itu orang tuh ngerasanya kita kayak ini orang hacker nih, dia lagi ngapain ngetik-ngetik gak jelas gitu, kayak kelihatan sama orang awam tuh kayak keren banget aja gitu. Itu kayak ya mungkin salah satu suka sosialnya gitu. Salah satu poin plus aja gitu sebenarnya ya. Lagi nongkrong gitu terus kita ngoding itu kayak orang-orang tuh gak ada yang ngerti, dan gitu kayak keren banget. Oke. Bener banget sih itu. Nah tapi sebenarnya ini kali ya mungkin kita juga pengen bahas ini gak sih guys. Apa Sebenarnya nih? kita kan emang udah pengen nyemplung ke dunia programming ini dari SMA gitu. Sebenarnya kalau dari lo sendiri ada yang disiapin gitu gak sih guys awal-awal gitu? Kalau ini mau cerita lagi ya, berarti cerita pengalaman pribadi lagi ya. Boleh kita cerita-cerita aja lah di sini lah. Ayo, siap deh. Dulu kalau aku pribadi, aku dulu pernah pengen nyemplung gitu dikit ke dunia OSN komputer ya, tapi nggak pernah sampai kejadian karena aku cuman nyari-nyari tahu aja, dan ya pernah belajar dikit lah mungkin tentang yang kalau teman-teman tahu kan pakainya C++ ya. Sempat belajar dikit tentang C++ dan kawan-kawannya. Tapi aku nggak pernah beneran nyemplung di situ. Beneran nyemplungnya itu pas ketika udah mau masuk ke ITB gitu, kayak FOMO aja, kayak aduh ntar kalau gue masuk stay tapi nggak bisa sama sekali, kayak aduh kayak gembel gitu. Akhirnya ya udah belajar dikit tentang Python, terus kayak ya setidaknya udah tahu, jadi udah tahu tentang sintaks dasarnya, dan juga aku pernah ikut online course gitu tentang dasar-dasar computer science. Jadi kayak awalnya itu emang aku terpaparnya dari ya di antara SMA mau ke kuliah gitu sih, dan pas udah kuliah baru nih kayak baru tahu aja kayak wah ternyata lebih luas lagi gitu, kayak teman-teman tuh udah ada yang menekuni bidang front end web development, terus juga ada yang udah jago front end back end juga gitu, dan ada yang udah jago banget bikin game, nggak sejago itu kayak sampai bikin game Assassin's Creed gitu juga enggak ya, tapi kayak udah bisa bikin game-game simple yang wah kayak ngeliatnya kayak keren aja. Dan sekarang setelah nyemplung kayak gitu aku kayak lebih terbuka lagi aja sih, kayak wah ternyata emang luas banget, lebih luas dari apa yang aku tahu sebelumnya, dan sekarang jadi lebih termotivasi aja gitu. Dan kalau Mbol gimana nih, kayak pertama masuk ke dunia programming itu kayak gimana? Sebenarnya apa ya? Kalau aku pas nyemplung itu apa yang aku siapin bener sih sama kayak Gagas gitu. Awalnya aku emang udah tertarik dari SMA dan dulu tuh aku ekskul di SMA tuh sempat ikut ekskul tentang coding gitu. Sebenarnya bukan coding sih, lebih ke teknologi. Terus aku pernah coba bikin website gitu dan itu cuma pakai HTML, CSS. Ya cuma dua itu sih sebenarnya, kayak website simple gitu. Dan di situ juga aku merasa kayak apa ya? Oh, sebenarnya ini bukan dibuat sendiri gitu loh, masih dibantu sama kakak kelas yang emang lebih jago dan segala macam gitu. Sebenarnya awal mulanya aku tertarik gitu loh kayak, oh keren deh bisa bikin website. Terus kalau misalnya kita pencet ini, bisa berubah gitu, itu keren loh menurutku. Terus juga ya udah akhirnya aku pengen banget nih mulai nyari online course kayak Python segala macam gitu. Cuman waktu SMA ini karena dibarengin juga gitu kan dengan belajar dan juga persiapan buat UTBK gitu, sempat aku tinggalin gitu. Terus kayak oh ya udah nanti aja deh kalau udah masuk kuliah gitu. Akhirnya aku lanjutin. Tapi bener banget itu langkah pertama yang aku lakukan tuh online course karena sebenarnya buat belajar coding atau programming ini gak harus benar-benar di kelas dengerin dosen gitu loh guys. Kalian bisa explore sendiri
bener-bener dari online course, karena banyak banget online course yang apa ya, tentang Python ada, C++ ada, mau HTML CSS juga ada gitu. Bahkan online course ini tuh buat yang Python sendiri itu bisa ada ratusan dan banyak gitu loh. Misalkan Python intro atau Python buat bikin apa dan segala macam. Dan itu benar-benar ngebantu sih menurutku. Jadi itu sih yang aku siapin awal kali. Mungkin online course dan juga apa ya? Aku sempet nanya-nanya ke cutting sih kayak ada rekomendasi buku nggak sih buat beliin buat dipakai di kuliah atau gimana, terus kayak banyak cutting bukan rekomendasiin malah cuttingnya ngasih ke aku bukunya gitu, aku dapat turunan buku dari cutting dan ya itu cukup ngebantu sih kalau dari aku. Oke, makasih banget nih. Bol kayaknya emang udah anak programming banget gitu. Kayak udah Waduh, banyak jangan banget gitu. pengalamannya. Jangan gitu dong. Mungkin boleh lah kali ya kita bagi-bagi gitu dikit ya tips and trick gimana sih cara memulai. Kan apa ya, kalau misalnya dunia programming, dunia coding ini ya apa ya, buat orang awam tuh sangat kayak wah apa sih ini coding tuh apa sih ini, kayak nggak jelas banget gitu, kayak terkesan sesuatu yang sangat sulit dan sangat susah untuk dimasuki gitu. Jadi dari Raihan Embol sendiri ada nggak sih kayak ya tips and trick aja nih gimana cara kita masuk ke dunia ini gitu? Tips and trick ya. Sebenarnya kalau dari aku ada beberapa sih. Kalau misalkan emang kalian udah matang banget gitu, pengen belajar programming atau coding misalkan, aduh, gue pengen bener-bener belajar Python gitu, pengen bisa dari Python. Yaitu, pertama harus berani mencoba online course atau mungkin berani nanya ke orang sih kalau menurutku. Karena dari online course di sini, kalian pelan-pelan bakal tahu gitu loh. Mungkin emang diajarin tentang sintaks-sintaks segala macam gitu. Tapi pelan-pelan tuh bakal kebuka mata kalian tentang sebenarnya sebuah bahasa itu banyak banget kegunaannya gitu. Terutama Python mungkin yang aku bahas dari tadi ya. Nah, dari situ juga kalian bisa mungkin mulai bikin project-project kecil kali ya. Kalau dulu aku bikin ini sih, bikin kalkulator gitu guys. Jadi kayak aku coba input angka, terus input si apa operasinya gitu, terus kayak keluar hasilnya. Dan itu kayak, oh dulu bangga banget gitu loh. Dan sekarang ternyata jadi matkul di TPB ya guys, disuruh bikin gituan. Tapi itu Bener-bener. langkah kecil kayak gitu bisa ngebuat apa ya? Bisa memotivasi kalian sih kalau dari aku ya. Dulu aku berhasil bikin kayak gitu tiba-tiba kayak oh wow, ternyata kayak gini doang. Tapi sebenarnya nggak doang sih. Cuman ya itu langkah kecil awal yang benar-benar bisa pas memantik semangat kalian gitu loh kalau dari aku. Kalau dari guys gimana guys? Sebenarnya kurang lebih mirip ya kayak boleh kayak ya udah mulai aja dulu, dan nanti apa ada tantangan di tengah jalan ya udahlah nanti kita bisa selesaikan di tengah jalan gitu. Mungkin kalau aku sendiri orangnya kan lebih kayak apa ya, banyak semangat di awal tapi di tengah-tengah tuh suka ngedown gitu ya. Mungkin teman-teman bakal ngerasain itu sering banget kalau misalnya lagi belajar yang kayak beginian nih, karena kita bakal sering banget ketemu yang namanya error-error gak jelas gitu dan kawan-kawannya. Tapi itulah yang tantangan sebenarnya tuh di situ gitu, kayak kalau udah mulai belajar dan ketemu error tuh kita harus bisa mencari sendiri, kayak banyak kok yang bisa bantuin kita, mungkin nanti teman-teman kita. Makanya direkomendasiin juga, aku ngerekomendasiin buat nyari komunitas atau temen yang buat belajar bareng gitu lah, biar kalau misalnya kamu demot itu ada yang bantuin kamu buat naik lagi dan semangat lagi gitu ya. Dan juga bener kata Mbol tadi, kalau misalnya kita membuat sebuah project, sebuah produk tertentu, itu biasanya semangatnya bakal lebih stongs gitu loh. Karena Bener aku juga banget. pernah nih, pas lagi bantu pas lagi di antara libur ke kuliah itu, aku pernah bantuin kakakku gitu buat bikin mengautomasi sesuatu kerjaan dia lah. Dan jujur walaupun itu sebenarnya apa yang aku lakuin simple, tapi menggunakan Python doang gitu ya, dan itu satisfyingnya tuh berasa banget gitu, dan kayak Berasa. wow, gue bisa melakukan sesuatu, gue bisa membuat sesuatu, dan apa ya, adrenalin perasaan itulah yang selalu aku kejar-kejar gitu, kayak perasaan satisfying itu gitu. Jadi mungkin itu ada motivasi dari diri sendiri juga sih yang paling penting juga Bener gitu sih. banget. Apalagi kalau apa yang kita lakukan bisa ngebantu orang gitu ya guys ya. Itu udah kayak, oh wow, that's so cool gitu. Oke, kalau tadi mungkin langkah pertama. Kita juga mungkin mau sharing-sharing ini gak sih guys? Kayak semacam, setelah kita nyemplung gitu, nyobain beberapa matkul atau mungkin bikin project gitu, kayak sebenarnya modal utamanya apa sih? Dan mungkin kita bisa sharing tips and trick gitu gak sih guys? Kalau dari lu ada gak modal atau tips and trick kayak gitu guys? Kalau dari aku sendiri mungkin ini ya, kalau modal utama jadi seorang programmer tentu aja kita harus punya kekuatan problem solving yang kuat gitu ya, kemampuan problem solving. Dan juga mungkin ini rada jarang diomongin orang-orang ya, tapi kalau bisa tuh ngerti juga bahasa Inggris gitu, karena sumber buat belajarnya itu
ya walaupun banyak juga ya yang berbahasa Indonesia, tapi biasanya yang bagus-bagus itu yang berbahasa Inggris. Dan kalau misalnya kalian udah bisa memaham kayak gitu, kayak nilai yang poin plus banget lah buat kalian itu. Dan juga apalagi ya, ya niat sih, niat yang kuat banget. Karena ini bukan cuma jadi programmer ya, kalian mau jadi apapun tanpa niat yang kuat tuh cuma jadi mimpi aja gitu. Yes, bener banget, bener banget. Mungkin aku mau nambahin dikit tadi Gagas ya. Sebenarnya yang bakal kalian hadapin itu kalau misalkan menyelesaikan persoalan itu adalah error dan bug-bug gitu guys sih guys sebenarnya. Dan itu kalau dari aku sendiri ya, kalian akan bertemu dengan hal-hal tersebut tuh nggak sedikit, bisa dibilang banyak gitu. Dan sebenarnya menurut aku mental yang harus kalian punya itu ya jangan menyerah, karena sebenarnya ketika nemu bug atau apa, ya emang harus diselesain gitu guys. Jadi emang sih itu cukup menguras tenaga untuk nyelesainnya dan segala macam gitu. Dan ya kalau nggak diselesain buat apa gitu kalian mulai dari awal gitu kan. Dan ya mungkin dari aku itu juga. Dan jangan lupa berani sih kalau menurut aku. Kalian harus berani nyoba, berani bertanya, itu sih yang penting. Kalau misalkan emang di internet nggak ada, terus di apa udah kalian coba nggak bisa-bisa, cobalah tanya ke teman. Kalau teman nggak ngerti, coba tanya ke cutting. Karena di sini di Stay ITB terutama ya, cutting itu banyak ngebantu nggak sih guys sebenarnya? Bener banget. Dan juga mungkin gak hanya cutting ya, mungkin ada kenalan-kenalan lain dari unit atau dari apapun itu yang kita banyak banget wadahnya di sini buat kita mengaktualisasikan diri gitu dengan cara belajar menjadi programmer yang baik dan kawan-kawannya. Dan di sini banyak banget komunitas yang mendukung buat itu sih. Bener banget, bener banget. Oke ya guys ya, wah kita udah cukup lama nih ngobrol-ngobrol guys kelihatannya nih. Iya, dilihat-lihat udah lebih dari 25 menit gini lah ya. Oh iya bener banget, bener banget. Mungkin ya udah kali ya. Itu sih kalau dari aku mungkin itu beberapa hal yang bisa aku share ke teman-teman tentang programming, coding dan gimana cara mulainya, dan mungkin tentang mental atau modal utama yang bisa dipakai atau disiapin gitu dari sekarang gitu ya guys ya. Oke, boleh banget deh kan. Mungkin tadi Mbol udah rada-rada kayak closing statement gitu, apa belum itu? Sebenarnya mau ngarah ke sana sih guys tadi. Oh, lagi bridging. Oke, Lagi boleh deh. bridging bener banget. Mbol nih, silahkan kasih dulu nih closing statement buat teman-teman yang lagi dengerin kita. Oke. Closing statement ya. Sebenarnya kalau dari aku gini guys, kalau kalian emang pengen nyemplung dan terutama ke dunia kuliah ya, itu bisa dibilang banyak orang-orang yang persiapannya mungkin udah lebih gede dari kalian. Tiba-tiba ngeliat dia kayak, oh dia udah jago banget. Tapi dari situ, kalau pesan dari aku ini, kalian berproses itu sama, tapi mimpi kalian itu bisa jadi beda. Jadi jangan minder dari awal guys. Ya udah, jadi diri kalian sendiri aja. Belajar apa yang ingin kalian pelajari, dan udah jalanin aja gitu. Gak usah lihat ke orang lain. Jadikan orang lain itu sebagai teman untuk bertanya, untuk ngobrol dan segala macam gitu. Tapi jangan jadikan mereka saingan. Kalau menurut aku gitu. Kalau dari Gagas gimana? Oke, kalau misalnya dari Mbol bawakan poin itu ya, aku kayaknya bakal rada beda sedikit. Ini karena berlaku juga ke aku pribadi ya. Pertama, aku cuma mau ngomong doang sih, jangan nyerah dan ingat lagi apa yang kamu kejar gitu. Kayak kalau misalnya dulu awalnya masuk ke dunia coding dan programming ini, kamu emang pengen jadi seorang programmer gitu, pengen kerja di bidang IT. Ya ingat-ingat itu aja terus, karena jujur di pada perjalanannya pembelajaran kamu ini, kita bakal nemuin banyak banget ya mental block gitulah, kayak demot atau kayak aduh malas, susah banget karena banyak banget bug, aduh dia Stack Overflow nggak ada, temen gue nggak ada yang bisa, aduh gue ngapain. Itu bakal banyak banget terjadi. Dan gimana cara kita melawan itu ya cuman satu caranya, dari diri kita sendiri. Kalau kita mau lanjut, kita akan lanjut, tapi kalau kita nggak mau berusaha, ya udah diem di situ aja gitu. Jadi mungkin kalau dari aku sendiri ya jangan menyerah sih, apapun yang terjadi. Kita tuh sumber belajar tuh ada di mana-mana, gampang banget diakses, dan itu tergantung ke diri kalian sendiri aja. Nah, yes, bener banget guys. Jadi mungkin itu tadi ya yang bisa di-share sama aku sama Gagas buat episode pertama pada hari ini. Tapi kita nggak ada satu episode doang nggak sih guys sebenarnya? Benar banget, karena kita nanti bakal ada episode 2 aja juga yang membawa topik tentang surviving in online uni life. Karena kita kan angkatan online gini ya, boleh ya, kita masuk 2020 dan kita belum pernah masuk ke kampus beneran secara offline guys. Iya bener banget. Oke, nantikan aja ya guys ya episode 2 dari Initial Talk. Dan buat sekarang kita pengen say thank you dulu kepada ya pendengar kali ya guys ya, gimana?
Boleh banget nih. Ya udah, makasih banget buat teman-teman semua yang udah dengerin Gagas dan Embol. Selama sekitar setengah jam ngomong-ngomong gak jelas gini, semoga ada yang bisa diambil lah ya manfaatnya ya. Bener banget. Semoga kalian bisa mendapatkan sesuatu dan mulai berani mencoba ya untuk menjadi programming, karena program itu sebenarnya seru banget guys. Oke. Jadi sekali lagi thank you dan bye bye teman-teman semua. Bye-bye, see ya in episode 2.